Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, sehat selalu ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3 atau minggu yang ketiga. Yang kita bicarakan adalah linguistik mikro. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang sering kita lakukan untuk penelitian bahasa, walaupun ada tadi beberapa penelitian kuantitatif ya untuk mata kuliah untuk bidang-bidang kajian tertentu. Penelitian bahasa secara umum dapat kita bagi dua, yakni penelitian bahasa bidang mikro atau linguistik mikro, dan ada penelitian bahasa khusus bidang makro. Apa itu? Ikutilah penjelasan berikut ini. Penelitian bahasa bidang mikro adalah, atau sering juga disebut orang biasanya mikrolinguistik atau linguistik mikro, yakni bidang linguistik atau penelitian-penelitian linguistik yang mempelajari bahasa dalam arti sempit. Artinya bahasa itu dalam kedudukannya sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Tidak ada kaitannya dengan bidang ilmu lain. Jadi memang yang kita teliti bahasa ansi atau bahasa itu sendiri. Biasanya linguistik mikro atau bidang linguistik mikro ini mengarahkan kajiannya pada suatu bahasa tertentu dan struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Yang jelas adalah yang dikaji hanya masalah dalam dari suatu bahasa itu sendiri. Tidak ada kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Jadi bahasa tidak dikaitkan dengan ilmu lain. Kita hanya mengkaji bahasa atau struktur bahasa itu sendiri. Itu adalah penelitian mikro para mahasiswa ya. Jadi perlu Anda pahami bahwa penelitian bahasa bidang mikro ini hanya penelitian mengkaji bahasa itu saja. Tidak ada kaitannya dengan bidang ilmu lain. Para mahasiswa, kita lanjutkan. Linguistik mikro atau disebut juga dengan mikrolinguistik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji sistem internal bahasa seperti saya katakan tadi. Jadi struktur bahasa, apa yang ada di dalam bahasa itulah yang diteliti di dalam kajian linguistik mikro. Ada juga orang mengatakan linguistik mikro ini mengkaji bahasa hal yang kecil-kecil yang sangat detail begitu. Kadang-kadang rumit dan kadang-kadang sulit. Dan ternyata memang tidak banyak para peneliti bahasa yang mengkhususkan dirinya untuk mengkaji bahasa yang detail, yang rinci itu. Jadi, kajian linguistik mikro ini adalah struktur internal suatu bahasa. Jadi bisa internal satu bahasa tertentu, bisa juga internal dalam beberapa bahasa atau bahasa secara umum. Karena dimungkinkan ada beberapa gejala bahasa yang mempunyai gejala umum yang sama ya, karena tergantung strukturnya. Para mahasiswa, kita ingin melihat cabang linguistik mikro ini lebih dalam lagi sejalan dengan adanya subsistem bahasa, karena bahasa itu ada subsistemnya. Maka dalam linguistik mikro ada beberapa subdisiplin itu. Jadi lebih khusus apa saja itu penelitian linguistik mikro atau bidang mikro ini? Satu, misalnya kita meneliti bagian bidang fonologi ya dalam satu bahasa tertentu atau pada beberapa bahasa tadi, yakni menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa. Bagaimana terjadinya bunyi bahasa itu? Apa fungsinya dalam sistem kebahasaan secara keseluruhan? Nanti akan kita bicarakan seperti itu. Jadi, linguistik mikro, kalau Anda mengkhususkan diri mengkaji atau melihat penelitian Anda itu pada fonologi, itu adalah bagian dari penelitian linguistik mikro itu. Kalau Anda juga mengkaji morfologi suatu bahasa atau beberapa bahasa, ini adalah bagian linguistik mikro juga. Morfologi itu menyelidiki struktur kata, bagian-bagian kata, bagaimana cara pembentukannya, apa saja prosesnya. Itu adalah penelitian linguistik mikro. Kadang hal-hal yang kecil, yang detail itu adalah dikaji dalam morfologi. Sintaksis juga bagian dari penelitian linguistik bidang mikro ini. Karena sintaksis itu adalah menyelidiki satuan-satuan kata di satuan lain di atas kata, kemudian hubungan satu dengan lainnya, serta cara penyusunannya sehingga terjadi satu ujaran. Jadi bagaimana kata dengan kata bergabung misalnya menghasilkan
klausa atau juga kalimat dan sebagainya. Bagaimana itu terjadi dan bagian-bagiannya menjadi suatu susunan, tuturan atau ujaran. Para mahasiswa, selain itu juga yang termasuk linguistik mikro ini adalah semantik. Yang ini menyelidiki makna bahasa, baik yang sifat leksikal, gramatikal maupun konseptual. Kajian yang seperti itu juga termasuk bagian dari kajian bidang linguistik mikro. Suatu kata itu ternyata maknanya apa, kenapa bisa maknanya seperti itu, atau mungkin ada pengaruh bahasa lain, itu adalah kajian dari semantik. Mungkin apakah makna leksikal, apakah dia bermakna gramatikal dan sebagainya. Berikutnya yang terakhir adalah leksikologi. Leksikologi adalah bagian juga dari linguistik mikro, yakni menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari berbagai aspeknya, asal-usulnya, proses pembentukannya, dan sebagainya. Itu adalah kajian juga dari linguistik mikro. Para mahasiswa, ada juga sesungguhnya gabungan subdisiplin, bisa juga bagian dari kajian linguistik mikro ini. Misalnya dari beberapa subdisiplin, di atas ada juga subdisiplin yang melakukan penggabungan seperti berikut ini: morfologi dan sintaksis menjadi kajian morfosintaksis misalnya ya. Kemudian semantik dan leksikologi menjadi kajian leksikosemantik misalnya. Itu adalah kajian-kajian baru yang masih mengkaji internal bahasa itu atau sistem bahasa itu. Para mahasiswa, kita ingin lihat jelaskan satu persatu bagian penelitian linguistik mikro ini. Pertama, fonologi. Jadi Anda bisa memilih meneliti bagian fonologi. Nanti Anda lihat beberapa judul skripsi atau penelitian bahasa yang kaitannya dengan fonologi. Fonologi ini adalah subdisiplin ilmu linguistik yang memang khusus mengkaji masalah bunyi bahasa ya. Baik itu yang ada artinya, baik bunyi yang memperdulikan arti maupun tidak gitu ya. Jadi ada, kalau dia tidak membedakan nanti namanya fonetik, kalau dia membedakan nanti namanya fonemik gitu ya. Kemudian fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi fonem. Jadi kajian bunyi bahasa dan bagaimana distribusinya itu adalah bagian penelitian juga dari fonologi. Jadi ada bunyi tertentu hanya distribusinya apakah di depan kata, di akhir kata atau di tengah kata, itu tergantung pada bahasanya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Jadi bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suatu kata, itu fonologi. Kalau kita ingin meneliti ini adalah bagian penelitian fonologi dari suatu bahasa sebagai bidang kajian linguistik mikro tadi. Para mahasiswa, apa saja yang diteliti orang dalam penelitian fonologi? Secara umum, bagian utamanya adalah sistem fonetis suatu bahasa. Ada ndak fon ya dalam bentuk vokoid, kontoid, karena ada bahasa memiliki beberapa varian bunyi yang tidak berbeda maknanya, itu adalah kajian dari fonetik. Kemudian ada juga bahasa punya varian tapi membedakan makna, yaitu namanya fonemis. Ya, fonem, disebut vokal, konsonan, semivokal. Bagaimana peta vokal itu dalam suatu bahasa, bagaimana peta konsonan itu dalam suatu bahasa. Kemudian termasuk juga peta semivokal, karena mungkin ada juga bahasa yang memiliki semivokal. Kemudian berikutnya bisa juga bagaimana deret vokal itu tersusun, bagaimana gugus vokal itu tersusun, apa bedanya deret vokal dan gugus vokal dalam satu bahasa, deret konsonan dengan gugus konsonan dalam satu bahasa. Itu adalah para mahasiswa bagian dari penelitian fonologi. Di mana kita teliti ya, mungkin pada satu bahasa tertentu atau dalam suatu bahasa pada tempat tertentu dalam bahasa yang bersangkutan, itu adalah bagian dari penelitian fonologi. Orang yang mau meneliti fonologi ini adalah orang yang teliti dan sangat berpikirnya detail. Jadi mau bersusah payah. Para mahasiswa, berikutnya morfologi. Morfologi juga bagian dari penelitian linguistik mikro. Morfologi itu adalah subdisiplin ilmu linguistik yang cakupannya adalah pembahasannya tentang kata dan kelompok kata ya. Bagaimana kata itu terbentuk, ada kata dasar, ada kata perimbuhan dan sebagainya.
Kemudian morfologi juga termasuk memiliki struktur kata, bagian-bagian dan cara pembentukannya. Bagaimana struktur kata itu? Apakah terdiri dari dua bagian? Kemudian apakah ada morfem yang membentuknya, morfem terikat, ada morfem bebas, atau lebih khusus kita sebut ada afik dan sebagainya. Morfologi juga mengkaji seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata itu terhadap golongan atau kelas kata ya, atau arti kata termasuk juga. Morfologi juga mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu dan fungsi gramatik maupun fungsi semantiknya. Jadi dengan perubahan bentuk mungkin berbeda maknanya, mungkin berbeda juga maksudnya. Itu adalah bagian dari penelitian morfologi. Sekali lagi, orang yang memilih penelitian morfologi adalah orang yang berpikirnya sangat detail dan sangat teliti dan mau bersusah payah untuk mengkajinya. Karena ini adalah mengkaji struktur. Jadi kita menemukan nanti aturan-aturan atau hukum-hukum yang terjadi dalam suatu bahasa dalam bidang morfologi. Para mahasiswa, lalu penelitian morfologi apa yang diteliti? Adalah sistem morfologinya itu, ya. Apa sistemnya? Ada prosesnya mungkin. Ada yang namanya kata dasar, ada nanti misalnya proses morfologi dengan afiksasi, ada pemajemukan, kemudian ada reduplikasi, ada morfologi zero dan sebagainya, atau morfem zero, itu juga bisa kita lihat. Ya, kita akan melihat apakah ada kata dasar, kata turunan, apa saja bentuk-bentuk kata turunan, kemudian afiksasi, reduplikasi, dan pemulihan bagaimana prosesnya, kemudian akibat proses morfologi tadi itu apa maknanya, ya, jadi apa makna afik, apa makna reduplikasi tadi, apa makna pemanyebukan tadi, apa saja bentuk morfem kata dan kelas kata. Apa yang diteliti ya mungkin bisa keseluruhan, mungkin bisa bagian tetapi mendalam ya. Jadi para mahasiswa, apakah bisa diteliti secara keseluruhan? Ya bisa, kalau Anda mampu tentunya ya. Tapi bisa juga diteliti hanya afiksasi pada kata kelas kata verbal saja, ya boleh. Pada kelas nomina saja, ya bisa juga. Reduplikasi juga seperti itu. Kemudian kajian-kajian maknanya juga seperti itu. Jadi bisa secara keseluruhan, tapi tentu tidak mungkin ya. Bisa kita khususkan. Kita ingin meneliti apa, misalnya gitu. Oke, baik. Berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, kita lihat sintaksis. Sintaksis dari mikro juga. Lalu selanjutnya apa? Itu adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam satuan yang alamiah, yaitu yang alami gitu ya. Jadi struktur kalimat yang alami digunakan oleh para penuturnya. Sintaksis juga menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas kata, ya. Jadi maksudnya satuan kata itu adalah gabungan kata itu. Ada mengatakan frasa ya bagian sintaksis juga itu maksudnya. Kalau yang di atas gabungan kata itu apalagi? Ya seperti klausa dan tuturan atau kalimat tadi. Hubungannya dengan yang lain. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang membicarakan kata dan hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu ujaran. Dalam sintaksis yang bisa dibicarakan adalah struktur sintaksis, masalah fungsi, kategori, peran, sintaksis, atau satuan sintaksis berupa frasa tadi, berupa kalimat, kemudian ya di atas kalimat itu macam-macam dan wacana dan sebagainya. Jadi nanti tentu tidak bisa diteliti secara keseluruhan tentunya ya, tentu adalah bagian-bagian tertentu saja. Maka ini karena penelitian mikro harus sangat teliti sekali. Lalu apa yang bisa diteliti dalam yang seperti ini? Ya frasa saja bisa diteliti, termasuk tentu jenis frasa ya dan bagaimana proses pembentukannya. Struktur sintaksis mungkin bisa juga fungsinya saja ya, fungsi, kategori dan perannya. Bisa juga satu sintaksis berupa frasa, klausa, kalimat, itu saja salah satu diteliti bisa juga. Termasuk juga kalau klausa ya jenisnya, jenis klausa, jenis kalimat dan proses pembentukannya. Itu adalah bagian-bagian dari penelitian sintaksis yang bisa diteliti lebih lengkap, kompleks, dan bisa juga hanya bagian-bagian tertentu. Tapi kita teliti secara lebih mendalam. Ya, kalau kita ingin melihat jenis kalimat saja mungkin sangat banyak ya. Jadi itulah perlu, atau hanya bagian kalimat-kalimat tertentu yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia, misalnya masyarakatnya, penuturnya, itu bisa juga. Oke, baik. Para mahasiswa, sekarang kita lihat semantik.
Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau model lainnya, baik bersifat leksikal, gramatikal maupun konseptual. Itu kalau lebih dalam lagi ya mengkaji bidang semantik ya. Atau dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Jadi penelitiannya juga begitu, penelitiannya tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain. Dengan sintaksis bisa juga terkait, seperti pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik atau penggunaan simbol, praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Jadi artinya ini kaitan semantik itu adalah dengan makna yang leksikalnya, termasuk juga dengan makna tergantung konteksnya yang disebut juga dengan maksud atau pragmatik. Itu. Oke. Para mahasiswa, seperti apa penelitian semantik? Ya bisa diteliti jenis makna. Jenis maknanya sudah cukup luas sebetulnya ya, bisa bagian jenis makna tertentu. Atau makna leksikal saja, atau makna gramatikal, makna konseptual bisa juga. Ada medan makna tertentu. Ada fitur-fitur makna yang bisa juga kita kaji. Itu adalah bagian dari semantik. Atau medan makna dari kelompok kata tertentu bisa juga. Misalnya medan makna menendang misalnya. Seperti apa? Misalnya medan makna membawa dalam satu bahasa itu bisa juga kita kaji. Itu adalah bagian dari penelitian semantik para mahasiswa ya. Nanti Anda lihat ya apa penelitian-penelitian skripsi orang yang khusus bicara tentang makna. Oke, ada orang penelitian disertasi malah ada medan makna tertentu saja bisa menjadi, tapi tentu mendalam dan harus apa perbedaan antara makna yang agak mirip itu lihat nanti berdasarkan fitur-fitur maknanya apa yang membedakan. Misalnya kalau dalam bahasa Minangkabau misalnya menerajang misalnya itu apa bedanya nanti mendongkak misalnya itu adalah bagian dari kajian-kajian yang kelompok menendang, mendongkak. Jadi kelompok menendang tadi itu mungkin banyak. Untuk kelompok jatuh saja itu bisa juga diadakan penelitian. Jadi jatuh dalam bahasa Minangkabau itu macam-macam. Apa perbedaan fiturnya itu bisa dijelaskan, itu adalah bagian dari penelitian semantik ini. Jadi ada yang tajilapa, ada yang tajirambau, ada yang tatilantang misalnya, ada yang tajirambo. Itu apa bedanya berdasarkan fitur makna. Itu adalah kajian dari medan makna terjatuh dalam bahasa Minang. Dan sangat banyak ya kata terjatuh itu dalam kosakata bahasa Minang. Dan dia memang mirip tapi berbeda maknanya gitu. Nah, itulah penelitian medan makna misalnya. Para mahasiswa, bagian akhir dari materi kita pada pertemuan ini adalah leksikologi. Leksikologi itu adalah dalam bahasa Inggris memang disebutkan dengan leksikologi ya, yang berarti ilmu mengenai bentuk, sejarah dan arti kata-kata. Jadi mendalami asal muasal suatu kata, sejarah dan artinya. Ini dalam ilmu pengetahuan mempelajari seluk-beluk lah makna, arti dari suatu kosakata yang telah termuat atau mungkin akan dimuat di dalam kamus. Jadi nanti ada proses, ada kata ini yang memungkinkan baru, itu adalah kajian dari leksikologi ya. Jadi kata baru bisa dibuat berdasarkan proses morfologi yang sudah ada tentunya. Oke, baik. Kita bagian akhir ini kita lanjutkan. Seperti apa penelitian leksikologi itu? Apa yang harus kita teliti? Ya bisa asal usul bentuk kata misalnya ya. Ada kata-kata tertentu, kita lihat kelompok misalnya, jangan-jangan bahasa Indonesia ada yang berasal dari bahasa Arab, mungkin sangat banyak, itu bisa khusus kita teliti seperti itu. Atau jangan-jangan ada dari bahasa Inggris. Kita melihat bahasa Minang saja kadang-kadang banyak juga yang berasal digunakan di masyarakat oleh anak-anak kita, oleh masyarakat tertentu. Ternyata dia menggunakan bahasa Belanda misalnya, itu menggunakan bahasa Inggris misalnya. Itu bisa kita lihat. Kenapa kok ada dalam bahasa Minang kosakata yang dari bahasa Inggris misalnya. Itu perlu kita lihat. Kemudian proses penurunan bentuk kata itu ya, kalau itu pengaruhnya apakah dari bahasa Belanda, apakah itu pengaruh dari bahasa Inggris atau dan sebagainya, itu adalah bagian juga. Kemudian termasuk juga sejarahnya dan makna kata. Seperti itu ada kaitannya misalnya orang Minang kita sering menyebutnya ada orang Siak, ada orang Siak. Nah itu asalnya apakah dia berasal dari Siak? Orang yang hebat mengaji itu
Karena setiap ada berdoa, nah dimbawa dulu orang Siak misalnya. Itu apa maksudnya orang Siak di situ? Apakah memang dia berasal dari Siak? Nah, itu. Oke. Para mahasiswa yang berbahagia, demikian materi ini tentunya adalah materi dasar untuk Anda yang perlu Anda kembangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.